Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwati iman, azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, juga yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel, dan juga kami menyapa para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di hari Rabu tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Februari 2022, alhamdulillah kami dapat kembali hadir dalam kajian Islam ilmiah setiap Rabu malam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah Sidawi hafizahullahu ta'ala. Pada malam hari ini pembahasan kajian telah masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan kitab hadis asyam atau pembahasan memahami hadis-hadis seputar puasa. Ikhwati wa Allah wa iyyakum, di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Dan bagi antum para jamaah yang turut menyimak kajian di malam hari ini melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda apabila antum akan bertanya nanti di sesi tanya jawab kepada operator, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat di aplikasi Zoom. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah Sidawi hafizahullah ta'ala yang saat ini sudah berada di studio Al-Furqan TV. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di malam hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Tarbiyah Sunnah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Kita masih dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Rajab, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita sekarang sudah di pertengahan bulan Rajab, itu artinya kurang lebih 1,5 bulan lagi ya kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebagai bentuk persiapan kita menyongsong bulan suci Ramadan, insyaallah ta'ala mulai malam ini dan selanjutnya kita akan mengkaji sebuah kitab berjudul Ahaditsus Syam Ahkamun wa Adab, hadis-hadis seputar puasa, karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Buku ini membahas tentang hadis-hadis seputar puasa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bimbingan kepada kita semuanya agar berpuasa sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu bertemu dengan bulan Ramadan adalah satu keistimewaan dan keutamaan, ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Di bulan tersebut Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, membelenggu para setan yang durjana. Di bulan tersebut ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar.
Di bulan tersebut Allah lipat gandakan amal-amal pahala, ya, amal-amal saleh. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya, ma'asyiral muslimin, untuk menyongsong bulan suci Ramadan ini dengan berbagai persiapan-persiapan yang matang. Tentu persiapan menyambut bulan suci Ramadan bukan dengan menumpuk, ya, jajan, makanan, uang, tetapi yang perlu kita persiapkan pertama adalah doa. Mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal saleh. Dan agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima amal-amal ibadah yang telah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Baik itu puasa, baik itu sholat, baik itu membaca Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Jadi ini poin yang pertama, yaitu banyak doa. Dulu para ulama salaf disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ada sebagian ulama salaf itu ada yang sampai berdoa kepada Allah SWT 6 bulan lamanya agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya agar amal-amal dia di bulan Ramadan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah doa. Mari kita banyak berdoa kepada Allah karena doa adalah kunci semua kebaikan. Yang kedua adalah mari kita, ya, membekali diri kita dengan ilmu, ya, agar ketika kita masuk bulan suci Ramadan kita masuk di atas ilmu, di atas cahaya lentera, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi betul-betul kita beribadah ini sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar ilmu, bukan kejahilan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jangan sampai kita beribadah puasa, ya, hanya ikut-ikutan. Ya, karena kalau kita cuma ikut-ikutan bisa jadi kita terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari. Ya, maka hendaknya bagi kita beribadah itu atas dasar ilmu. Makanya salah satunya kenapa kita mengkaji hadis-hadis tentang puasa ini, tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah ini di atas ilmu, supaya kita persiapan, ya, persiapan menyongsong bulan suci Ramadan, sehingga kita betul-betul memuliakan, memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Orang kalau nggak ngerti tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, dia akan meremehkan. Bagi dia mungkin bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan lainnya, ya, sehingga banyak orang meremehkan, tidur-tiduran aja, males-malesan. Padahal kita belum tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan atau enggak. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan juga adalah, ya, ya, kita persiapkan latihan. Kita melatih diri kita sejak sekarang untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita latih puasa, ya, dengan puasa-puasa sunnah, ya, terutama nanti bulan Sya'ban. Rasulullah itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban, ya, untuk melatih supaya nanti nggak kaget. Kita latih sejak sekarang sedekah, baca Quran, ya. Dahulu para ulama ussalaf mengatakan syahru Ramadan, syahru Rajab, syahru zar.
wa syahru Sya'ban syahrus syaki, wa syahru Ramadan syahruz zar. Bulan Rajab itu bulan menanam. Kalau Sya'ban menyirami. Kalau Ramadan panen. Kita panen pahala. Ya, mari kita persiapkan diri kita. Karena orang itu kalau sudah terbiasa nanti akan ringan. Tapi kalau dia tidak terbiasa, maka ketika nanti masuk bulan Ramadan berat. Tidak istiqomah. Ya. Nah, maka mari kita latih sejak sekarang. Dahulu para ulama ussalaf, Masya Allah, mereka kalau udah bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah persiapan melatih diri dengan memperbanyak amal soleh. Bahkan ada di antara mereka itu yang sampai ya, nutup toko-toko mereka ya, agar fokus membaca Quran, agar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang keempat yang perlu kita persiapkan adalah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringkali kita ini merencanakan sesuatu. Nanti Ramadan saya akan begini, saya akan begitu. Tapi program-program tersebut pudar, tidak sesuai dengan rencana. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena dosa-dosa, ya, maksiat-maksiat yang kita lakukan. Sebab dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan itulah yang memberatkan langkah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban bagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita pun akan diberi kemudahan, keringanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nanti di bulan suci Ramadan. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan baca beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis dalam buku ini, Ahaditsus Shiyam. Kita akan baca beberapa hadis ya dengan ya sedikit penjelasan, mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita menyongsong bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka silahkan dia berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan ya, mendahului puasa Ramadan dengan 1 hari atau dua hari. Karena apa? Ramadan itu sudah ditentukan waktunya. Ya, sudah ditentukan waktunya, yaitu dengan melihat hilal atau menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita mendahului waktunya walaupun dengan alasan kehati-hatian. Ya. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa di hari syak, hari ragu-ragu apakah itu sudah masuk Ramadan atau belum. Kata Nabi SAW, man shama yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Barang siapa puasa pada hari keraguan, yakni dia ragu-ragu apakah ini sudah masuk awal Ramadan atau belum, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Imam Tirmidzi setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan, al-amalu ala hadza inda ahlil ilm. Para ulama menerima hadis ini. Karihu an yata'ajjala ar-rajulu bisyam qabla dukhuli syahri Ramadan. Ya, mereka membenci kalau ada seseorang yang mendahului Ramadan dengan berpuasa. Jadi tidak boleh bagi kita untuk mendahului puasa. Misalkan pada tanggal 30 Sya'ban kita berpuasa. Alasannya untuk kehati-hatian. Jangan, barangkali itu sudah masuk tanggal 1 atau tanggal 29 sudah berpuasa, dengan meyakini bahwa itu sebagai bentuk kehati-hatian puasa Ramadan. Ini kehati-hatian yang tidak benar. Ya.
Islam sudah meletakkan, ya, memberi patokan kepada kita, batasan kepada kita kapan awal Ramadan itu. Ya, awal Ramadan ditentukan dengan melihat hilal atau menggenapkan Sya'ban menjadi 30. Sehingga tidak perlu lagi keraguan-keraguan. Karena Islam tidak menginginkan kita hidup dalam keraguan. Islam menginginkan kita hidup di dalam keyakinan, ya, kemantapan, supaya bahagia, tenang. Kata Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkanlah yang meragukanmu menuju yang tidak meragukan kamu. Ya, bahkan di antara kaidah fikih yang disebutkan para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Ya, baik, ini hadis yang pertama, intinya adalah tidak boleh bagi kita mendahului Ramadan, ya, dengan puasa kehati-hatian, puasa keraguan, ya, pada tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Ya, ini tidak diperkenankan karena mendahului batas yang telah ditentukan oleh syariat. Taib, hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Itu tanda masuknya bulan baru, tanggal 1. Wala tuftiru hatta tarawu. Janganlah kalian Idul Fitri sampai kalian betul-betul melihat hilal juga, sebagai tanda masuknya bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Kalau terhalang oleh kalian, baik karena mendung atau awan atau hujan atau memang tidak terlihat, ya, maka faqduru lahu, maka perkirakanlah. Dalam riwayat yang lain, fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata salasin. Kalau terhalang oleh kalian, maka sempurnakanlah, ya, jumlah bulan menjadi 30 hari. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya puasa Ramadan kalau memang sudah masuk waktu tanggal 1 Ramadan. Dan itu ditentukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal. Melihat hilal sebagai tanda awal masuknya bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, misalkan pada tanggal 29 tidak terlihat, maka besoknya berarti digenapkan menjadi 30 hari bulan Sya'ban, sehingga, ya, tanggal 1-nya adalah lusanya. Ya, karena bulan itu tidak keluar dari dua pilihan, tanggal 29 hari atau 30. Kalau pada tanggal 29 tidak terlihat, maka, ya, digenapkan menjadi 30 hari. Intinya, metode penetapan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal itu ditetapkan dengan dua cara tadi, ya, dengan dua metode tadi. Yang pertama adalah ru'yah, melihat hilal baik dengan mata telanjang atau dengan mikroskop atau teropong atau yang lainnya, ya. Atau yang kedua adalah ikmal, ya, menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari atau Ramadan 30 hari, ya, jika memang tidak terlihat pada tanggal 29. Karena dalam kalender Hijriah, ya, bilangan bulan itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tanggal 29 hari, kemungkinan yang kedua adalah 30 hari. Taib. Dengan demikian, maka metode-metode selain dari dua metode tersebut, ya, ini adalah takalluf, berlebih-lebihan, ya, dan memberatkan diri sendiri. Ya, Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un, ya, binasalah orang-orang yang tanattu', yang bertele-tele. Alhamdulillah Islam ini mudah.
Islam ini mudah, ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Ya, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya, jadi tidak perlu mempersulit diri sendiri dengan misalkan ilmu falak, ilmu hisab. Apalagi ilmu falak, ilmu hisab juga bukan ilmu yang meyakinkan. Sehingga seringkali juga terjadi perbedaan-perbedaan antara satu hisab dengan hisab yang lainnya. Ya, maka hendaknya bagi kita kembali kepada metode yang sudah ditentukan dalam syariat, yaitu metode ru'yah dan metode ya menggenapkan Sya'ban atau Ramadan 30 hari. Ya, alhamdulillah. Ya, cukup bagi kita mengikuti metode ya syariat Islam yang mudah ini. Namun untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal, apakah ini masing-masing negara ataukah ya kita mengikuti salah satu negara yang sudah pernah lihat, berarti wajib bagi negara-negara yang lain mengikutinya. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini, tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa masing-masing negara ya memiliki matlak ya melihat hilal tersendiri. Ya, matlak melihat hilal tersendiri demi persatuan. Ya, demi persatuan dan menghindari perpecahan. Nabi bersabda, as-sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa itu adalah di mana kalian bersama-sama puasa. Ya, Idul Fitri adalah di mana kalian bersama-sama Idul Fitri. Idul Adha adalah di mana kalian bersama-sama Idul Adha. Jadi jangan sampai kita orang Indonesia misalkan ikut negara yang lain, ya, termasuk ikut negara Saudi misalkan, ya jangan. Hendaknya mengikuti negara masing-masing, karena setiap negara memiliki ru'yah sendiri-sendiri, ya, agar kebersamaan dalam puasa, kebersamaan dalam hari raya lebih terasa sebagai syiar di antara syiar-syiar Islam yang mulia. Karena di antara maqasidus syariah adalah menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, menjaga syiar di antara syiar-syiar Islam yang mulia. Ya, ini. Taib. Jadi intinya kita untuk penentuan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Idul Fitri, Syawal, ya kita menunggu hasil keputusan pemerintah. Kalau kita di Indonesia ini menunggu hasil sidang isbat Kemenak ya yang biasa diadakan oleh Menteri Agama. Itu yang menjadi pegangan kita, ya. Nah, jangan kemudian mengikuti kelompok masing-masing, ormas masing-masing, ya. Tapi mari kita mengikuti pemerintah, ya. Karena kalau kita mengikuti masing-masing, maka yang terjadi adalah ego, yang terjadi adalah fanatik, yang terjadi adalah perpecahan, ya. Maka dalam masalah-masalah seperti ini kembalikan kepada pemerintah, ya, agar terjadi persatuan, Taib, selanjutnya hadis yang ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, yakni bulan Ramadan. Di sini Nabi menyebutkan Ramadan tanpa didahului dengan syahru. Ini menunjukkan boleh, ya, menyebut Ramadan tanpa didahului dengan bulan Ramadan. Adapun hadis la taqulu Ramadan fa innahu ismun min asma'illah, jangan kalian mengatakan Ramadan saja, ya, karena Ramadan itu adalah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tersebut tidak sahih dengan kesepakatan para ulama. Jadi boleh mengatakan Ramadan atau bulan Ramadan, dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya adalah boleh. Kalau bulan Ramadan seperti dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Atau Ramadan begitu saja juga banyak dalam hadis-hadis Nabi. Man shoma Ramadana,
Man qama Ramadhana. Ya, juga dalam hadis ini. Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berbarokah. Ya, berbarokah artinya al-khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Terus menerus. Itu namanya berbarokah. Ya. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, artinya kebaikannya banyak dan terus menerus. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasanya. Ya, sebagaimana nanti pada hadis-hadis berikutnya akan kita bahas tentang kewajiban puasa. Wajibkan kepada kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi wajib hukumnya. Dengan kesepakatan para ulama. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Tuftahu fihi abwabus sama. Ya, dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Jadi pintu-pintu langit, dalam riwayat yang lain, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita imani secara zahirnya. Bahwa pintu-pintu surga memiliki pintu-pintu dan itu di bulan Ramadan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga langit-langit juga memiliki pintu, ini juga harus kita imani secara hakikatnya, secara zahirnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Ini juga harus kita yakini bahwasanya pintu neraka itu memiliki pintu-pintu, ya, dan pada pada bulan Ramadan ditutup, ya, ditutup. Ini juga harus kita imani karena al-aslu fil kalam al-haqiqah, hukum asal dalam ucapan itu dibawa kepada hakikatnya. Ya, tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lain, ya, sampai ada dalil. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu para setan yang durjana. Dibelenggu, dirantai. Ya, ini juga harus kita imani walaupun akal kita belum nyampe gimana setan dibelenggu, dirantai. Ya, kita imani. Yang mengabarkan adalah Nabi yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tughallu fihi maradatus syayatin, belenggu para setan yang durjana, ya, dibelenggu. Kalau ada yang mengatakan bagaimana setan dibelenggu, ya, buktinya masih ada itu orang-orang yang bermaksiat, berdosa di bulan Ramadan. Kita jawab, ya, Rasulullah SAW mengatakan setan itu dibelenggu, bukan setan mati. Artinya dia tetap bisa menggoda, tapi godaannya tidak sekuat di bulan-bulan yang lainnya. Ya, dia tetap bisa menggoda, tapi menggodanya tidak sedahsyat di bulan-bulan yang lainnya. Karena kaum muslimin saat itu sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang fokus salat, puasa, sedekah, baca Quran, kajian, dan lain sebagainya. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man khurimaha faqad khurima. Di bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurim. Siapa yang diharamkan, maksudnya enggak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, berarti dia telah dihalangi, ya, tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi hadis ini memberikan kepada kita faedah bolehnya memberi kabar gembira dengan puasa Ramadan. Jadi selamat puasa Ramadan misalkan, atau
selamat menunaikan ibadah puasa atau marhaban bulan Ramadan dan sebagainya, itu boleh. Ya, boleh. Jadi itu bukan termasuk perkara yang bid'ah ya. Ya, tidak mengapa ucapan-ucapan selamat dengan kehadiran bulan Ramadan ini ya tidak mengapa. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan Ramadan, di mana di bulan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Di bulan itu juga ya ditutup pintu-pintu neraka. Di bulan itu dibelenggu para setan yang durjana. Di bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ya, maka kalau kita memahami keutamaan-keutamaan, tahu keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan, maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dahulu dikatakan al-jahilu yahsibun nuhasa dhahaban. Orang yang nggak ngerti akan menganggap tembaga biasa itu emas. Ya, kita kalau nggak tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, kita akan menganggap biasa aja. Ya, al-jahil yahsibud dhahaban nuhasan. Orang yang jahil akan menganggap emas itu sebagai tembaga biasa. Anak kecil kalau kita kasih uang 100.000, kalau dia nggak paham, mungkin akan dirobek, dibuang sama dia. Karena dia nggak ngerti, ya, bahwa itu adalah istimewa. Kita kalau nggak ngerti tentang keutamaan Ramadan, akan biasa-biasa aja, meremehkan. Ya, tapi kalau kita ngerti, sebagaimana dahulu para ulama ussalaf mengerti tentang kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan, maka mereka bersemangat, ya, dalam beribadah, berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat, pertemuan perdana kita tentang mempelajari hadis-hadis seputar puasa. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz yang telah memberikan pemaparan dari materi kajian pembahasan hadis-hadis seputar siam atau seputar puasa Ramadan yang telah Ustadz sampaikan, dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz. Silahkan bagi antum yang akan bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya ataupun bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Dan bagi para jamaah yang menyimak kajian malam hari ini melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator. Bagi antum yang akan bertanya, bisa memberikan tanda kepada operator. Insya Allah nanti kami akan menyambungkan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Dan apabila antum ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan bisa melalui chat di aplikasi Zoom. Baik, pertanyaan pertama Ustadz datang dari WhatsApp. Beliau bertanya, Ustadz, bolehkah menikah di bulan Ramadan? Silakan Ustadz. Boleh, nggak ada larangannya. Ya, nggak ada larangannya menikah di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ya, mudah-mudahan pernikahannya di bulan Ramadan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tidak salah Rasulullah SAW juga menikahi salah satu istrinya, kalau nggak salah Hafsah, menikahnya di bulan Ramadan. Ya, menikahnya di bulan Ramadan. Jadi tidak mengapa melakukan akad nikah di bulan Ramadan. Hanya yang namanya mungkin pengantin baru, ya, yang mungkin perlu diwaspadai adalah tidak bisa mengerem syahwatnya jika di pagi hari atau siang hari, ya. Nah, ini aja.
Ya, jadi hukum asalnya boleh-boleh saja. Hanya mungkin karena dia masih baru-baru nikah dan sebagainya, maka dia harus pandai-pandai untuk mengerem syahwatnya. Ya, alhamdulillah Islam membolehkan hubungan badan di malam harinya. Uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian perhubungan badan di malam harinya. Adapun mulai sejak fajar hingga terbenamnya matahari berarti puasa dulu. Karena salah satu pembatal puasa adalah jima. Jadi intinya kalau menikah di bulan puasa boleh-boleh saja. Tidak ada larangannya. Hanya tadi dia harus siap untuk menahan diri dari syahwat sampai waktu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terbenamnya matahari. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya melalui line telepon. Yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon nomor 0228686267 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, saum di bulan Sya'ban, apa saja keutamaannya Ustaz? Silakan. Keutamaannya pertama bin Zaid dalam riwayat Nasai disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sehingga kita ketika puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cukuplah itu sebagai keutamaan. Ya, karena kebahagiaan adalah dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena di bulan Sya'ban itu amal-amal hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal-amal hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan Sya'ban ini sebagai persiapan menyongsong bulan suci Ramadan. Ibarat kata kalau sholat itu namanya sunnah qobliyah. Jadi persiapan, ya, melatih diri sebelum masuk bulan Ramadan. Kita kalau biasa puasa, ya bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Nanti kalau bulan Ramadan insya Allah ringan. Tapi kalau kita nggak terbiasa puasa, ya mungkin awal-awal bulan Ramadan akan terasa berat. Ya. Dan yang keempat juga diantara keutamanya bulan Rajab, bulan yang dilalaikan, ya bulan yang dilalaikan oleh manusia, sehingga kita apabila menghidupkan waktu-waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia dengan ibadah kepada Allah SWT, ini tentu adalah suatu keistimewaan dan keutamaan. Ya, Nabi bersabda, al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di waktu-waktu yang kacau itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kenapa? Karena orang saat banyak kekacauan lalai dari ibadah kepada Allah. Ketika seorang kemudian beribadah kepada Allah SWT di saat-saat banyak manusia yang lalai dari ibadah, berarti kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada antum semua, khususnya jamaah yang akan bertanya melalui aplikasi Zoom. Silakan antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz memberikan tanda kepada operator kami untuk bisa disambungkan kepada Ustaz, dan apabila ingin mengirimkan pertanyaan silakan bisa langsung melalui pesan atau chat di aplikasi Zoom. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ummu Nisa di Bandung. Ustaz, hutang saum tahun kemarin yang belum terbayar, apakah bisa diganti dengan fidyah? Karena haid atau nifas, maka wajib diganti dengan puasa, tidak boleh dengan fidyah. Ya, wajib diganti dengan puasa dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga sakit, safar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Jika kalian sakit atau safar, maka
wajib bagi kalian mengganti pada hari-hari yang lain. Demikian juga karena haid atau nifas. Sebagaimana kata Aisyah, kana yusibuna dzalik fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Adalah haid menimpa kami ya di bulan Ramadan, lalu Nabi memerintahkan kepada kami mengqadha, yakni menggantinya pada hari-hari yang lain ya, tapi tidak memerintahkan kami mengqadha salat. Adapun kalau sebabnya adalah hamil atau menyusui, ini yang menjadi perselisihan para ulama, apakah diganti dengan qadha ataukah boleh dengan fidyah. Ya, ada perselisihan tajam di kalangan para ulama, dan pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah wajib mengqadha, ya, tidak membayar fidyah, karena wanita yang hamil dan menyusui ya lebih mirip dikiaskan kepada orang yang sakit atau musafir. Dia masih ada waktu untuk mengqadha. Ya, fidyah itu bagi mereka-mereka yang memang tidak mungkin untuk mengqadha, seperti orang yang tua atau orang yang sakit yang parah tidak diharapkan bisa sembuh, ya, itu baru kemudian fidyah. Jadi hukum asalnya orang yang punya hutang berpuasa wajib mengganti, apalagi sekarang masih ada waktu, ya, masih ada waktu untuk mengqadha, ya, lakukan qadha, ya. Ini juga sekaligus untuk mengingatkan kepada saudara-saudari kami yang masih punya hutang puasa pada tahun yang lalu, ayo segera dilunasi, karena ini hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan tadi juga dibahas tentang ada pertanyaan mengenai bagaimana wanita hamil dan menyusui yang untuk berpuasa. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz, pertanyaan di chat Zoom, dan pertanyaan selanjutnya dari kolom chat di aplikasi Zoom dari Ibu Yati. Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungannya. Apakah boleh pada sholat witir di rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan selalu dibaca selama setelah sholat tarawih? Syukran atas penjelasannya. Silahkan Ustaz. Iya, pada sholat witir ya, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca 3 surat tersebut. Jadi tidak mengapa seorang pada sholat witir ya membaca 3 surat tersebut ya dalam rakaat yang ketiga, ya, karena memang ada riwayat yang menunjukkan hal itu. Tapi kalau misalkan sesekali, kadang-kadang ya dia mau membaca ayat yang lain juga tidak mengapa, karena itu hanya sunnah, ya, hanya sunnah dari Nabi SAW. Artinya kalau seorang melakukannya maka itu baik, diberi pahala insya Allah, dan jika seorang meninggalkannya maka tidak berdosa, ya, maka tidak berdosa. Jadi memang ada riwayat bahwa Nabi SAW pada sholat witir membaca 3 surat tersebut, ya, bisa dibaca dalam kitab sifat sholat Nabi atau hadis-hadis, kitab-kitab hadis. Wallahu a'lam. Kitab-kitab hadis. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, mungkin pertanyaan yang terakhir yang bisa kami sampaikan di pertemuan malam hari ini Ustaz, Afwan. Ustaz, menunda sedekah untuk dikeluarkan di bulan Ramadan, bolehkah agar dapat memperoleh keutamaan yang berlipat ganda? Silahkan. Lomba di dalam kebajikan, ya, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebajikan, ya, dan tidak boleh menunda-nunda, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Bisa jadi kita tunda-tunda nanti pas bulan Ramadan saja, ya, tetapi akhirnya kita nggak jadi melakukannya. Kata Imam Ahmad, at-ta'khiru lahu afat, mengakhirkan itu, ya, banyak problemnya, banyak penghalangnya. Oleh karenanya, ketika kita ingin bersedekah, jangan ditunda-tunda,
Ya, jangan ditunda-tunda, segera. Ya, segera. Nggak usah nunggu nanti Ramadan, karena sedekah tidak mesti nunggu Ramadan. Hanya ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita dianjurkan lagi untuk meningkatkan amal ibadah kita. Salah satunya adalah sedekah. Ya, salah satunya adalah sedekah. Tapi kalau kita punya keinginan, punya kesempatan sekarang, sedekah sekarang. Ya, insya Allah nanti kalau bulan Ramadan kita sedekah lagi, begitu. Ya, karena kalau kita tunda-tunda, khawatirnya nanti malah nggak jadi beramal. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang. Ya, seorang Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan, jika Allah membuka pintu kebaikan kepadamu, maka segeralah kamu melakukannya. Karena kamu tidak pernah tahu kapan lagi Allah akan memberikan kesempatan kepadamu. Kita nggak pernah tahu. Ya, bulan ini kita mungkin diberi kesempatan untuk bersedekah. Bulan depan belum tentu. Maka jangan tunda-tunda. Ya, selagi Allah ngasih kesempatan, bismillah. Insya Allah kalau kita punya keinginan yang kuat, Allah akan berkahi rezeki kita. Nanti bulan Ramadan kita akan bersedekah lagi. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan materi kajian dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Ustaz beserta keluarga dan memberikan kesehatan kepada Ustaz beserta keluarga. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas atensi dari para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Dan kami informasikan bahwa insya Allah di besok pagi pada hari Kamis tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2022 akan kembali hadir program Tata Quran Tahsin Talaki Al-Quran yang dibimbing langsung oleh Ustadz Haidar Askarul Kohar LC Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kaidah membaca mad jaiz dari jalur Thayyibatun Nasyir. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kajian atau program Tata Quran tersebut akan dimulai pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, tentunya di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dan Tarbiyah Sunnah Channel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami sekali lagi haturkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik atas kehadiran antum menyimak kajian di malam hari ini di Tarbiyah Sunnah Media. Sampai berjumpa pada kajian-kajian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.